Shalom, yuk kita baca beberapa ayat berikut ini ya. Lukas 12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini ada eh, beberapa hal yang menarik ya. Kalau kita perhatikan, satu ketika Yesus itu sedang berjalan, ya, sedang dalam perjalanan, lalu ada seorang muda yang berlari-lari mengejar dia, dan setelah dekat, orang ini berkata begini, ya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, ya dia kasih aturan-aturan ya untuk berbuat baik dan semuanya ya. Jangan membunuh, jangan mencuri ya. Sebenarnya yang dia ucapkan itu adalah hukum Taurat dari di kitab Keluaran itu dari hukum yang kelima ya sampai dengan hukum yang ke-10 ya. Sebenarnya itu ringkasannya itu. Lalu orang muda ini berkata bahwa semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku ya. Apalagi ya yang belum ya. Jadi dia merasakan masih ada kurang kayaknya. Lalu Tuhan memandang orang muda itu dengan penuh kasih dan kemudian Tuhan berkata, hanya satu kekuranganmu. Jual hartamu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu orang muda itu karena banyak hartanya, dia tidak bisa melakukan hal itu dan kemudian dia tinggalkan ya Yesus. Lalu Yesus berkata begini, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu gempar murid-murid, ya, murid-murid itu langsung bertanya, kalau gitu siapa yang dapat diselamatkan? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa murid-murid ini setidaknya punya, ya, punya sesuatu, punya harta juga, ya. Nah, mereka pikir, wah kalau gini siapa yang bisa selamat? Tapi Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita hubungkan dengan Lukas 12 ini, orang muda itu diperintahkan untuk menjual segala milikmu ya dan berikanlah sedekah. Lalu dikatakan buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, yaitu suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi sebenarnya orang muda ini, dia lakukan hal-hal yang menyangkut hubungan antara sesama dan dia sudah lakukan hal itu, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, ya. Hukum Taurat yang di kitab Keluaran pasal 20 itu kan ada 10, ya. Yang pertama kan dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu, ya. Jangan membuat patung, kemudian kuduskan hari Sabat, ya. Lalu jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan ya. Nah itu 1, 2, 3, 4 itu kan menyangkut hubungan kita dengan Tuhan ya. Tapi selanjutnya hormati ayah ibumu ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, itu menyangkut hubungan sesama. Jadi sesuatu yang antara sama manusia, si orang muda yang kaya ini sudah lakukan, tapi dia merasa ada yang kurang pas ya. Ternyata yang kurang pas itu adalah karena hatinya terikat pada harta. Nah, makanya dikatakan Tuhan memandang dengan penuh kasih ya. Lalu berkata, cuma satu kekuranganmu. Ya, jual hartamu, berikan itu kepada orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian kemari dan ikutlah aku. Nah, sebenarnya Tuhan itu mau menunjukkan bahwa kalau kamu memberi kepada orang miskin, ya, memberikan sedekah seperti yang dikatakan tadi, ya, dalam tuntunan Tuhan tentunya. Sebenarnya yang terjadi adalah kamu sedang mentransfer hartamu itu ke dalam satu account di surga atau bank surga. Memang hartanya itu berpindah, sama seperti kita pergi ke bank, kita setor uang kita, secara fisik uang itu berpindah tangan, tapi catatannya ada bahwa kita punya sejumlah uang yang kita taruh di bank. Fisiknya kita taruh di bank, tapi catatannya ada. Bahkan ditambahkan bunga karena kita menaruh uang kita di bank. Hal yang sama ketika Tuhan memerintahkan kepada seseorang untuk memberi, ya, untuk menabur, untuk menabur dalam tuntunannya, maka sebenarnya hartanya itu nggak hilang, tapi sedang berpindah ke dalam satu account di sorga. Nah, kita perlu ingat di Kejadian 8 ayat 22, sebelum ada berbagai macam aturan termasuk pemberian perpuluhan, Tuhan sudah menetapkan satu hal. Dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ya, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi musim menabur dan menuai itu akan selalu ada. Itu sebabnya sudah ada sistem kalau kita makan buah, ya, kita dikupas buahnya, kita makan, tapi bijinya itu kita nggak makan, kita tabur itu sebagai benih untuk bisa bertumbuh lagi. Nah, sistem ini bekerja dengan kalau kita pelajari, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya jenis benihnya bagaimana, kemudian ditabur di tanah yang seperti apa, lalu perlu dijaga dengan baik, ya, disirami, diberi pupuk, kemudian juga berapa banyak benih yang kita tabur, semakin banyak itu tuaiannya. Nah, prinsip ini perlu kita ingat, ya, waktu kita memberi, menabur. Kita nggak sembarangan, kita perlu berdoa, ya. Kita dalam tuntunan Tuhan, kita ini akan dibawa menabur di tempat-tempat yang subur. Nah, coba perhatikan, ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang berkembang dengan baik melakukan IPO, ya, initial public offering, ya, menjual sahamnya, maka orang-orang berebut untuk membeli saham perusahaan tersebut. Waktu mereka membeli, mereka memberikan uang, ya, kepada perusahaan yang menjual sahamnya itu. Nah, uangnya diterima oleh perusahaan, oleh manajemen perusahaan, lalu digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Lalu ketika berkembang, orang-orang yang punya saham itu akan mendapatkan keuntungan karena setelah dihitung selama setahun beroperasi, diperiksa berapa keuntungan bersihnya, kemudian akan diberikan sebagai dividen, ya, pembagian keuntungan. Jadi waktu kita memberi, sebenarnya kita itu sedang membangun satu atau ikut terlibat dalam satu transaksi, ya. Kita itu seperti membeli saham, ya, dari satu perusahaan yang berkembang dengan baik, ya. Tentunya kita harus tahu beli sahamnya di mana, kita belajar, ya. Nah, kalau dalam pelayanan ketika Tuhan berkata berilah, ya, kita berdoa dan Tuhan menuntun kita, nah kita itu sedang menabur dan kita akan menuai. Tapi juga berarti kita itu sedang seperti mengambil bagian atau membeli saham dari suatu perusahaan, ya, perusahaan surgawi yang membuka cabang di bumi istilahnya, dan ketika dia berkembang maka keuntungannya itu kita juga nikmati, ya. Jadi pemberian itu artinya memang luas sekali. Lalu Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Tidak bisa dipungkiri, karena kita itu bekerja untuk mendapatkan uang, jadi sebagian besar orang itu cari segala sesuatu, ya, untuk bisa mendapatkan uang. Jadi ekspresi hatinya ada pada hartanya.
Nah, kalau kita memberi, ya seperti tuntunan Tuhan, yang tadi kita baca ayatnya ya, memberikan sedekah ya tentunya dalam tuntunan Tuhan, kita sedang membuat suatu pundi-pundi di surga yang tidak dipengaruhi inflasi, ngengat, karat dan sebagainya, tapi itu terlindung ya dengan aman. Nah, kemudian dikatakan di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi waktu kita banyak memberi dalam tuntunan Tuhan, maka hati kita juga akan melekat kepada tempat ya di mana kita menabur seperti tuntunan Tuhan. Kita mau gak mau kita juga ambil bagian untuk mendoakannya, mungkin cuma 1-2 menit karena hati kita tuh ada di situ ya. Nah, kalau kita banyak menabur ya ke berbagai tempat dalam tuntunan Tuhan, kita tahu bahwa kita lakukan itu dalam tuntunannya, maka hati kita tuh makin terarah ya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini ya, kalau kita sukar mengampuni seseorang, itu artinya hati kita kan mungkin luka ya, marah, jengkel pada seseorang, maka berkati orang itu ya, tidak hanya doakan, tapi beri kepada dia ya. Makin banyak kamu beri kepada dia, hatimu akan mulai berubah karena engkau taruh hartamu kepada dia ya. Ini satu hal yang mungkin bagi sebagian orang agak sulit ya, karena wow, buru-buru gue kasih kepada dia ya, nggak dikerjakan dengan baik ya, diboros-boroskan dan sebagainya ya. Tapi coba lihat ya bukan perumpamaan, cerita tentang 2 orang anak ya, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu minta hartanya, bapaknya kasih semua ya, bagian si bungsu. Tapi coba lihat waktu bapaknya memberi ya, bukan hanya karena itu anaknya, tapi ketika dia beri, hatinya ada pada anak bungsu tersebut. Jadi ketika anak bungsu itu kembali, dia langsung bersuka cita buat pesta dan anak bungsu itu langsung diampuni. Kenapa? Karena bapaknya memberi yang semua bagian si anak bungsu tersebut ya. Jadi memang ini uang itu luar biasa ya. Nah, jangan juga berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan, kita berbuat kejahatan, kemudian uang hasil kejahatan itu kita beri kepada pelayanan, kepada pendeta yang mungkin kita pikir mujarab doanya ya, kita seperti menyogok Tuhan ya. Nggak bisa begitu ya. Karena kita nggak bisa menyogok Tuhan ya. Menyogok pendeta mungkin bisa ya, tapi menyogok Tuhan nggak bisa ya. Karena itu ketika kita memberi, mau nggak mau hati kita juga harus berubah ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam mengikut Tuhan. Nah, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ketika situasi dunia dikhawatirkan ada resesi yang sedang mengancam, ingat baik-baik selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti, mesti menabur dan menuai. Nah, jangan pernah jemu berbuat baik ya. Salah satu perwujudan dari berbuat baik adalah dengan memberi ya. Biasakan, sediakan, sisihkan ya sebagian dari apa yang kita terima. Karena kita bekerja, ada gaji, kita punya usaha, ada pemasukan, maka sisihkan ya. Kalau kita ikuti pola di Alkitab, seperti Abraham sebelum diajarkan mengenai perpuluhan, dia sudah memberikan 1/10 ya kepada, waktu itu ada imam, ada Melkisedek ya. Jadi sisihkan itu ya sebagai satu bagian yang digunakan untuk pelayanan ya, pekerjaan Tuhan. Kalau kita referensinya kepada kitab Maleaki, dikatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku ya. Apakah aku nggak buka bagimu berkat ya, tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, kita membawa itu ke tempat di mana kita menikmati makanan secara rohani ya. Nah, kemudian ada juga pemberian yang lain, pemberian khusus, ada diakonia ya. Dan jangan jemu-jemu ya untuk lakukan hal ini ya. Beri tidak hanya bahkan ke satu pelayanan ya. Coba perluas ya, kita berbakti di gereja, kita menikmati makanan rohani setiap minggu, kita bawa persembahan kita ke situ. Tapi juga ada banyak pelayanan lain yang kita diberkati, kita bisa membuat baik ya.
tidak jemu untuk berbuat baik, karena kita akan selalu menikmati tuaian kita, ya. Nah, kalau Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini kan bertentangan dengan satu prinsip dunia yang berkata hemat pangkal kaya, ya. Kalau ini ada yang menyebar harta, kelihatannya boros, ya, kelihatannya nggak hemat, tapi justru bertambah kaya. Nah, sebaliknya ada yang menghemat secara luar biasa, tapi walaupun barangkali secara materi uangnya banyak, ya, tapi selalu berkekurangan, nggak bisa menikmati itu, ya. Atau malah terjadi beberapa hal yang membuat mau nggak mau dia selalu harus keluar uang, ya. Nah, tentunya menyebar harta ini tidak berarti menyebar sembarangan. Semua harus dalam tuntunan Tuhan, ya. Ingat perumpamaan tentang penabur. Ketika benih ditabur, ya zaman dulu tuh kalau orang menabur benih kan disebar begitu aja, sebagai jatuh di pinggir jalan, ya. Jadi jangan gunakan uang kita yang kita kira menabur untuk hal-hal yang mungkin seperti kita buang benih ke pinggir jalan, nggak akan ada hasilnya, ya. Yang kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Nah, yang menarik adalah dikatakan ketika jatuh di tengah semak duri. Ketika di tengah semak duri dikatakan, maka kekhawatiran, tipu daya kekayaan, ya. Kemudian kenikmatan hidup dan keinginan akan hal yang lain menghimpit benih itu sehingga dia tidak berbuah. Nah, kadang-kadang waktu kita menabur, ya, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita penuh dengan kekhawatiran, ya. Kita atau sebaliknya, karena kita khawatir kita nggak berani menabur, atau karena tipu daya kekayaan, ya, kita terjerat dalam satu keinginan, lalu kita mungkin kalau tidak hati-hati kita bisa rugi, ya. Kita kira kita investasi, ternyata investasi bodong, ya, atau nggak ada hasilnya gitu. Nah, itu banyak terjadi, ya. Kenapa? Karena tipu daya kekayaan. Karena kita ingin kaya dengan cara-cara cepat yang tidak alkitabiah, ya. Karena sebenarnya kalau kita pelajari, kekayaan itu perlu keterampilan, ya, dari kita untuk bisa mengelolanya. Kalau tiba-tiba kita dikasih uang 5 miliar, ya, tanpa, atau 10 miliar, atau berapalah katakan, pokoknya yang banyak sekali. Sementara kita mungkin belum pernah punya uang di atas 1 miliar, ya. Ukuran kita mungkin cuma puluhan juta, dan itu mungkin cuma gaji kita dan habis tiap bulan. Nah, kalau kita nggak punya keterampilan untuk bisa mengelola dengan baik, maka uang 5 miliar itu dalam waktu singkat atau beberapa tahun akan habis, ya. Nah, sebaliknya, kalau kita step by step kita bertumbuh, ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit, maka sebenarnya kita sedang membangun kekuatan untuk bisa mengelola kekayaan. Kalau kita perhatikan orang-orang seperti Warren Buffett, ya, orang yang dikatakan orang terkaya, ya, dia itu bertumbuh, tidak sekaligus tiba-tiba kaya, ya, atau orang tuanya kaya mewariskan semuanya. Nggak seperti itu. Tapi dia seorang investor, dia tahu, bisa melihat perusahaan mana yang bagus, yang dia perlu taruh uangnya, supaya uang yang dia taruh itu memberikan dividen, memberikan keuntungan kepada dia yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Jadi ada skill. Nah, untuk itu kita perlu belajar dalam tuntunan Tuhan, ya. Tidak emosional dalam memberi, ya. Ini memang perlu bergaul dengan Tuhan, tapi percayalah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita mengerti. Ada saat-saat kita mengencangkan ikat pinggang supaya bisa memberi, ya. Ada saatnya kita berdoa minta janji iman. Tuhan, dalam waktu 12 bulan saya mau memberi untuk pelayan ini total sebesar sekian. Dan saya berdoa tiap bulan saya bisa menabur sekian. Berikan benih untuk saya bisa menabur. Nah, waktu kita melakukan hal itu, bagi sebagian orang tidak selalu mudah, ya. Karena kadang-kadang dia harus menahan keinginan untuk bisa mungkin makan sesuatu, menikmati sesuatu, supaya dia bisa menabur. Tapi di situ dia bertumbuh untuk bergerak dalam hukum-hukumnya Tuhan. Dan percayalah, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya.